anak Batak ini. Ya nggak perlu digedein, nggak perlu masuk penjara harusnya si anak Batak ini. Iya kan? Nggak harus masuk penjara. Kenapa? Karena yang anak Batak lakukan itu bukan penistaan agama, bahkan bukan penistaan agama sebetulnya. Saya akan datangi Allah dan akan mengulitinya. Itu bukan penistaan agama, saudara. Penistaannya di mana coba? Kalau memang Tuhan ada, itu sambar gledek gitu dong, ya kan? Hingga saya nggak disambar gledek, tapi malah Tuhan datang nemuin saya, saudara. Makanya saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Tapi kalau memang Allah Islam itu ada, saya kan sering tak maki-maki tuh orang Islam sama saya kan. Nyatanya kalian aja nggak bisa tangkap saya kok sampai sekarang kok. Sampai sekarang kalian aja nggak bisa tangkap saya. Sampai sekarang udah berapa tahun ini. Ya sudah, pokoknya kasusnya anak Batak ini seharusnya nggak perlu diperbesar, saudara ya. Nggak perlu sampai gimana. Harusnya anak Batak itu lepasin aja. Ya, tapi kalau saya perlu bakar Al-Quran apa gimana nih? Gimana Pak Santi yang saya perlu bakar Al-Quran nih. Kalau perlu bakar Al-Quran di belakang rumah besok tak bakal Al-Quran nanti saya. Loh, saya mah berani, saudara, bukannya nggak berani. Karena saya cuman menghargai saja, ya kan. Tapi bila mana perlu kita bakar Al-Qur'annya. Kalau memang Allah hebat ya, azab saya nyatanya nggak bisa kok. Sampai sekarang Allahnya nggak bisa, Allahnya nggak berdaya kok memang kok. Sudah saya kuliti, sudah saya taruh di jamban Allahnya Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, di antara berita yang begitu viral ya, tertangkapnya anak Batak, kemudian ada informasi bahwa HMC atau Bang Julius itu dilaporkan oleh salah seorang pendeta, yaitu pendeta MYM ya, yang didasari pada keinginan mereka untuk meminta keadilan, katanya begitu ya. Cuman kali ini ada sebuah video yang begitu viral ya, dari seorang provokator, siapa lagi kalau bukan Paul Zong. Dalam video ini luar biasa sekali ya, kebiadaban Paul Zong ya. Dia mengatakan kalau anak Batak tidak ditangkap, dia akan membakar Al-Quran, bahkan menjadikan Al-Quran itu sebagai tisu toilet begitu. Dan bahkan Paul Zong mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu nyatanya tidak bisa mengazab dia begitu. Jadi ini kesombongan dari Paul Zong. Teman-teman sekalian, memang kalau kita lihat Paul Zong ini ya, seorang DPO yang telah ditetapkan tersangka oleh polisi, setidaknya kalau tidak salah itu pada tahun 2020. Yang sangat kita sayangkan ya, meskipun kita tidak tahu apa penyebabnya, apa karena tidak punya perjanjian ekstradisi atau penyebab lain, Paul Zong ini sudah hampir 2 tahun tidak bisa ditangkap oleh Polri ya. Entah sekali lagi apa karena terkendala perjanjian ekstradisi atau karena yang bersangkutan itu sudah menjadi warga negara asing, kita tidak tahu. Tetapi yang sangat kita sayangkan itu, kalau memang Polri atau pemerintah belum bisa menangkap Paul Zong dengan segala kendalanya, setidak-tidaknya itu dibatasi atau dihentikan akses Paul Zong untuk setiap hari ngezoom gitu ya. Dan itu kalau memang juga tidak bisa dilakukan pembatasan atau penghentian akses zoomnya, setidak-tidaknya ya diperingatkan itu orang-orang yang setiap hari ada di roomnya Paul Zong, setiap hari bersama-sama dalam satu forum menghujat pemerintah Indonesia, mencaci maki Islam, mengatasnamakan sedang memperjuangkan keadilan. Hujatan-hujatan yang begitu sadis itu hampir setiap hari ada di Zoom itu, dan diikuti oleh warga negara Indonesia. Harusnya pemerintah sekali lagi, kalau belum bisa menghentikan Paul Zong, setidak-tidaknya bikin satu himbauan tegas atau himbauan keras kepada mereka yang hampir setiap hari
bersama-sama Paul Zong membuat satu forum yang kita lihat isinya itu lebih banyak caci maki kepada pemerintah Indonesia dan kepada umat Islam. Teman-teman sekalian, kenapa aku berpikiran seperti itu ya? Sepanjang Zoom-nya Paul Zong itu tetap eksis dan sepanjang ada dukungan dari para kaki tangannya ya, anggota-anggotanya, itu akan menjadi sumber potensi konflik. Karena hampir tiap hari itu hujatan, cacian, bahkan hujatannya yang sadis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad SAW. Sepanjang ini ada, tentu reaksi umat Islam akan terus-menerus ada di YouTube, ada di medsos. Dan kejadian-kejadian seperti anak Batak, kemudian pelaporan-pelaporan kepada para YouTuber yang aktif di dunia lintas agama, debat lintas agama ya, meskipun itu hak konstitusi warga untuk melaporkan. Dan memang diskusi itu kalau bagi pihak-pihak yang tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa berdiskusi secara santun, itu potensi pidananya ada ya, terkait dengan undang-undang ITE, apalagi mereka yang gemar monolog. Tetapi sekali lagi, salah satu sumber potensi konflik ini semakin meruncingnya perdebatan ini, saling serang, saling mencari celah kelemahan lawan, saling mereaksi. Ini salah satu sumber potensi konflik yang nyata. Ini adalah roomnya Paul Zong dan kawan-kawannya yang hampir setiap hari live gitu. Makanya sekali lagi mohon kepada pemerintah, kepada Mabes Polri untuk mengawasi Zoom miliknya Paul Zong dan mengawasi orang-orang yang hampir tiap hari ada di situ. Ini akan terus menjadikan umat Islam bereaksi, memberikan counter, melakukan serangan balik dan lain sebagainya. Kemudian kalau soal kesombongan Paul Zong ya, katanya Allah Islam itu nyatanya tidak ada, tidak bisa mengazab dia. Ya kalau kita sudah tahulah bahwa Allah itu kadang-kadang memang membiarkan orang itu berlarut-larut dalam kesesatan dengan harapan ada satu momen dia sadar. Kalaupun tidak begitu, Allah sengaja memberikan istidrat, semakin jauh tersesat, semakin jauh tersesat. Dan kapan Allah akan membuat satu rencana untuk menghentikan orang ini adalah kewenangan dari Allah sendiri. Tentu Allah akan menyiapkan mekanisme menghentikan Paul Zong, entah memberikan hidayah atau mengazab Paul Zong, memberikan kehidupan yang sempit di dunia dan akhirat, dan memberikan akhir hidup yang su'ul khatimah kalau memang yang bersangkutan tidak bertobat. Jadi tentu Allah punya mekanisme sendiri, punya cara-cara sendiri, punya kehendak sendiri yang manusia tidak bisa mengetahuinya. Tapi kita yakin kalau terus-terusan seperti ini, Allah tentu akan menghentikan Paul Zong dengan kehendak Allah yang kita tidak tahu. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.